Shalom, perkenalkan nama saya Solintar Yolanda Rohi. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Kristen. Dengan NIM 0104-2022-0074. Dari kelas B semester 1. Saya akan menjelaskan tentang teori belajar behaviorisme atau teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang dianut oleh Geek dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman beberapa ilmuwan ini, dan beberapa ilmuwan yang termasuk pendiri dan penganut teori ini antara lain adalah Thorndike, Watson, Hull, Guthrie, dan Skinner. Tahapan-tahapan teori belajar behavioristik juga sebagai berikut, atau langkah-langkah pembelajaran behavioristik. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menganalisis lingkungan kelas yang ada saat ini, termasuk mengidentifikasikan pengetahuan awal atau entry behavior siswa. Yang terakhir atau yang ketiga, menentukan materi pelajaran. Ada juga penerapan teori behavioristik atau teori behaviorisme ini. Salah satu contoh penerapan teori belajar behavioristik adalah adanya poin ketika siswa melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan di sekolah. Seperti penelitian Saputro di tahun 2015, dia menyimpulkan bahwa penerapan teori behavioristik dapat mengurangi siswa mengoperasikan handphone pada saat jam pembelajaran. Ada juga metode teori belajar behaviorisme atau behavioristik. Menurut teori behavioristik atau behaviorisme ini adalah salah satu perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi stimulus dan respon. Ada juga prinsip-prinsip behaviorisme atau prinsip-prinsip teori belajar behaviorisme ini. Beberapa prinsip dalam teori belajar behavioristik ini meliputi yang pertama, reinforcement and punishment. Dua, primary and secondary reinforcement. Tiga, schedules of take. 5, teori behaviorisme, dan lain-lain. Teori behavioristik ini juga adalah teori yang mengedepankan perubahan perilaku siswa sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku siswa ini diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Sekian teori yang saya jelaskan atau teori behavioristik ini yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Shalom.